Dalam kurikulum K13 terdapat juga model penilaian yang berbeda, yaitu penilaian autentik. Itu adalah berdasarkan nilai real atau asli. Namun sekarang itu ada penilaian sikap, penilaian keaktifan, terus penilaian kerjasama berdasarkan abjad A, B, C, dan D. A itu baik sekali, B itu baik, C itu cukup, D itu beranjak ke kurikulum merdeka. Seiring berjalannya pendidikan setelah kurikulum darurat, karena dunia telah dilanda selama 2 tahun kurang lebih ya, COVID-19, dan itu berdampak juga selain sektor ekonomi juga berdampak kepada sektor pendidikan, yang menyebabkan pendidikan semakin lumpuh dan minat bakat siswa terhadap pendidik. Jadi merdeka itu bisa dikatakan bukan berarti bebas, tidak terstruktur atau tidak terprogram, namun merdeka itu bisa dikatakan yaitu pemilihan sesuai minat atau bakat siswa atau aspirasinya siswa tersebut dalam menunjang masa kedepannya. Jadi dia bisa memilih sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Dengan perkembangan zaman, kita itu harus memanfaatkan di era digital ini, yaitu penuh dengan tantangan, dan kita itu bisa berinovasi dengan mudah. Di era digital itu akan mempermudah semua pekerjaan atau membantu pendidikan secara online, dan itu menyadarkan bahwasanya pendidikan di era pemulihan ini kita harus bisa menseimbangkan antara industri di era digital kemajuan zaman ini dengan pendidikan. Nah, jadi kita itu bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dikaitkan dengan pendidikan. Jadi guru itu diberi kebebasan untuk mengajar. Jadi bisa melalui media beberapa media. Kan dulu kan K13 masih menggunakan media proyektor atau enggak media kalau proyektor menurut saya jarang sih, berdasarkan pengalaman saya. K13 masih banyak menggunakan alat papan tulis, dan sekarang bisa menggunakan proyektor, laptop, HP, Google Classroom. Itu merupakan kemajuan di era digital ini. Di kurikulum merdeka itu tidak ada pemisahan antara penilaian sikap dan keterampilan, jadi digabung menjadi satu. Nah, ada 4 pokok kebijakan dalam proses merdeka belajar ini, yaitu UN diganti AN, dan USBN menjadi tanggung jawab sekolah pada program Merdeka Belajar. Kemudian mengembalikan kewenangan USBN kepada masing-masing sekolah. Penyederhanaan RPP, perusahaan sistem zonasi. Nah, sekarang itu ada yang baru, yakni dalam pendidikan atau dalam sekolah berbasis sekolah itu sistem zonasi. Kan dulu masih KTSP itu kalau nggak salah masih memakai kalau mau memasuki sekolah favorit itu kan harus memiliki danem atau enggak nilai sesuai dengan rata-rata sekolah tersebut. Nah, kalau sekarang sistem zonasi ya kebanyakan. Dan dalam sistem kurikulum merdeka ini zonasi akan diperluas. Merdeka ini memberikan RPP yang lebih fleksibel, tersingkat tapi jelas, dan menyeluruh sikapnya. Dan konsep kurikulum merdeka belajar ini kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini para pelajar baik siswa maupun mahasiswa dapat memilih pelajaran apa saja yang inginnya. Contohnya di kampus itu terdapat ada beberapa jurusan. Itu ada jurusan syariah, jurusan tarbiyah, jurusan bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu kan merupakan suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, dulu kan masih, kalau KTSP kan dulu masih terpusat pada guru ya.
Jadi siswa itu kalau menurut saya masih audiovisual. Nah, K13 itu mulai ya di era digital ini lebih baik diterapkannya kurikulum merdeka ini sebagai penyalur ya, sebagai wadah untuk apa aspirasinya siswa tersebut, di mana aspirasinya, di jenjang apa, di bidang apa gitu. Jadi bisa kurikulum merdeka ini adalah salah satu wadah menurut saya ya. Alangkah